Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Saudaraku yang kekasih, Mazmur nomor 119 banyak diduga orang ditulis oleh Ezra. Bagaimana mewarnai kehidupan orang-orang Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Sang reformator sedang bergumul dan mengembalikan bagaimana orang harus hidup di dalam kehidupan yang semestinya. Karena itu Taurat kembali ditegakkan, pernikahan dimurnikan, ya, sehingga pada waktu itu orang-orang harus kembali kepada Tuhan sesudah pulang dari pembuangan. Sehingga pertanyaan menjadi sangat pertanyaan menarik. Bagaimana orang muda supaya dia bisa bersih kelakuannya? Karena muda adalah masa depan dalam kehidupan bangsa. Muda adalah cerita bagaimana satu warisan sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin kelak. Kalau pengajaran, kalau pembinaan pada generasi muda gagal, maka hancurlah semua. Nah, oleh karena itu, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik, saudara. Bukan sekedar uji coba amal ibadah, bukan sekedar usaha bagaimana supaya dia baik. Menarik ketika kemudian sang pemazmur yang mengajukan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ternyata firmanlah kata kunci moral yang baik, bukan lingkungan yang baik, saudara. Kita tidak tentu akan mendapatkan lingkungan baik di kehidupan masa kini. Semakin hari lingkungan semakin rusak. Kita tidak bisa memilih satu daerah lalu menetapkan orang-orang Kristen di sana, karena orang Kristen bukan jaminan bahwa kemudian mereka akan benar di kehidupan. Semua juga penuh dengan kekacauan. Lingkungan gereja tidak serta-merta imun atau bersih dari apa yang disebut narkoba. Transaksi ini pun bisa terjadi. Gereja tidak bersih dari korupsi. Gereja tidak bersih daripada kemunafikan. Justru di situ dibangun hal-hal yang mengerikan. Yang paling dibenci generasi muda, kemunafikan. Itu sebab jikalau kita terlalu banyak bicara, bilang anak begini dan begitu, mereka tidak lihat modelnya. Yang ada adalah pemberontakan. Anak-anak muda akan bilang selalu ngomong, ini salah, itu salah. Orang tua saja hidup tidak begitu. Nah, ini akan menjadi kengerian. Memenangkan orang anak muda harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu ketika dikatakan dengan apakah mereka bisa diselamatkan, dengan apakah mereka bisa mempunyai kelakuan yang bersih, bukan lingkungan, bukan pendidikan, tapi firman. Tapi sayang orang Kristen pun gagal memainkan ini. Supaya anak itu baik, supaya anak itu luar biasa, kita cari sekolah yang bagus, kita usahakan lingkungan yang bagus, kita cari tempat kos yang bagus. Tidak salah dengan usaha. Tapi ketika kau abai pada firman hidup, engkau sudah menjerumuskan dia pada satu situasi yang salah, saudara. Karena itulah firman menjadi penting di dalam memurnikan seorang anak di perilakunya. Firmanlah yang menjaga dia supaya hidupnya selalu dalam garis benar itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika kemudian orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka Musa mengingatkan satu hal yang sangat penting. Shema, katakanlah kepada anakmu. Apa yang harus dikatakan? Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, daripada perbudakan. Katakanlah, ajarkanlah. Oleh karena itu ulangan 6 menjadi perintah yang sangat penting bagi kehidupan keluarga. Ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang kali. Ketika kau duduk, ketika kau berdiri, ketika kau berjalan, ketika kau diam, taruh itu di tiang rumahmu, di pintu gerbangmu, di mana saja. Saya pernah mengungkapkan kepada saudara, Shema itu lalu dimasukkan dalam satu gulungan, itu ditaruh di dinding pintu. Setiap orang Israel mau masuk pintu, pegang dulu. Lalu mereka ingat, Tuhan yang membebaskan mereka, dan Tuhan itu tidak mau ada ilah lain, dan seterusnya. Itu selalu mereka ingat. Sebuah pendisiplinan yang sangat menarik dan menjadi penting bagi kita, saudara. Karena bagaimanapun kita penting dalam pendisiplinan rohani, bukan ritualnya, tapi bagaimana aspek spiritual pemahaman diingat, sehingga itu mengingatkan kita. Ajarkan kepada anak-anak ulang-ulang kali. Muncul problema yang serius, apa yang mau kau ajarkan pada anakmu? Firman. Apakah kau tahu? Tidak. Lalu kalau kau tidak tahu, bagaimana kau mau mengajarkannya?
Oleh karena itulah tiap orang tua, panggilan belajar ada pada kita. Belajar mengerti firman itu, belajar memahami firman itu. Suka atau tidak, Anda tidak bisa abai itu. Ketika anak kita mau ulangan, mau belajar matematika, bahasa Indonesia, orang tua mesti tolong kan. Tetapi sekarang makin payah, karena orang tua menemukan berbagai kemudahan. Apa yang dilakukan? Kirim saja anaknya les. Sehingga orang tua makin merasa bebas untuk melakukan kesalahannya, karena sudah mendistribusi apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Mendidik anakmu dengan mengirimkan ke les, itu dua hal yang berbeda, saudara. Bukan tidak boleh les, silakan. Tapi bagaimana memperhatikan perkembangan dia, pendidikan dia. Sehingga guru les pun harus jadi partner dari kita. Dia hanya menjadi perpanjangan tangan kita, bukan memindahkan tangan kita. Sehingga kita mesti mengajar. Kita ambil bagian, sehingga anak itu menjadi mengerti apa itu kebenaran. Itu baru pelajaran. Bagaimana lagi dengan Alkitab itu? Masa saudara akan cari lagi guru les pendeta begitu? Lalu pendeta sekarang ada les Alkitab, les membaca. Waduh, mengerikan setengah mati. Tetapi memang agama melakukan itu. Itu sebab banyak orang tua mengirim anak ke sekolah minggu lalu berpikir selesai sudah. No. Kita kehilangan panggilan sejati dari seorang keluarga Kristen. 0 sampai 5, sekolah adalah rumah. Pendidiknya adalah orang tua. 0 sampai 5, di situ pondasi dasar ditaruh yang kuat, itu keluarga. Karena itu ayah harus mampu jadi imam di dalam rumah, dan ibu mengelola rumah seperti gambaran Amsal 31, memanage semuanya, membawa itu pada kehidupan yang sangat indah. Sehingga perpaduan ayah dan ibu menjadi perpaduan yang sangat excellent untuk melahirkan generasi penerus yang luar biasa. Maka ajarkanlah firman itu, karena firman jadi bekal. Ya, saya pernah juga mengatakan, Harvard University pertama kali dibangun, pelajaran basis yang harus diikuti semua orang adalah teologi. Baru kemudian masuk ke berbagai bidang. Sekarang ini sudah dibunuh, sudah tidak ada lagi teologi di sana. Bahkan seluruh sekolah-sekolah negeri, Eropa, Amerika, Australia, meniadakan pelajaran agama. Hanya sekolah-sekolah private, sekolah-sekolah swasta yang ada pelajaran agama. Miris ya. Indonesia pun kita punya problem sangat berat. Banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang tidak punya guru agama Kristen. Dan banyak sekali guru-guru agama Kristen tidak layak sebetulnya kehidupannya. Mereka hanya bisa honorer. Terlalu sulit bagi seorang guru agama Kristen menjadi pegawai tetap, sekalipun sudah 10, 15, 20 tahun mereka bekerja. Pernahkah saudara pikirkan? Ya. Saya kadang-kadang kehabisan energi. Padahal ini juga perlu digarap. Jakarta kekurangan banyak setengah mati. Itu sebab kalau duduk di gereja kita nyanyi haleluya, pulang lalu kita pikir kita sudah melayani, sudah khotbah di remaja, di pemuda, kita pikir kita sudah selesai. Buka jendelamu, lihat di luar sana. Terlalu banyak jiwa menjerit dan kebutuhan yang harus digarap. Dan kalau kita melihat itu, maka kita bisa tersentak. Terlalu sedikit yang kita kerjakan. Tapi bisa kita pikir terlalu banyak yang kita kerjakan karena aktivitas dan kegiatan. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itulah sebetulnya perpanjangan tangan orang tua bagaimana menolong dunia sekitarnya. Siapa? Anak-anak itu. Karena mereka berinteraksi dengan anak-anak lain, supaya anak-anak lain juga boleh mengerti kebenaran. Ayo kita bekali. Ajarkan kepada anak-anak. Kapan? Berulang kali, nggak ada berhentinya. Ketika duduk, ketika jalan. Ya, saya selalu ajar anak-anak kalau lampu merah ada orang minta, saya kasih, suruh aja. Ayo kamu kasih. Saya mau mereka jadi suka memberi. Ya. Mengajar anak melakukan itu penting. Ya. Saya selalu bawa anak kalau pergi ke Kalimantan, lalu mereka suruh ambil bagian pelayanan, biar mereka ambil. Mereka lihat dan mereka belajar. Langsung jadi baik? Oh enggak. Semua itu masih proses waktu yang panjang. Tapi pertandingannya adalah apakah saya tetap baik, apakah saya tetap ayah yang patut digugu dan ditiru. Itu persoalan serius lagi. Karena itu perkelahian mendidik anak adalah perkelahian sampai mati. Perkelahian mendidik anak adalah perkelahian sampai mati. Bukan dia selesai kuliah lalu sudah selesai tugas. No. Masih panjang tugas. Sampai mati. Kita adalah pendidik pada diri kita. Berulang-ulang kali, tidak berhenti. Mana kalau berulang-ulang kali berarti at the end nggak ada itu namanya endingnya di sini. Terus, no ending.
Dan itulah yang harus kita lakukan, saudara yang kekasih. Nah, waktu kita mengajarkan firman pada anak, kau mengajarkan karena rasa sayangmu, rasa cintamu. Waktu kita pergi memberitakan Injil, karena jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa tersesat yang dikasihi, seperti Kristus mengasihi kita dan berkata, jikalau aku punya 100 domba, hilang satu akan kucari yang satu, kutaruh yang 99. Dia tidak akan bilang, cuma satu yang hilang, 99 masih ada. Enggak. Semangat gembala yang hidup pada Kristus itu begitu luar biasanya, bukan? Itu kepada jiwa. Apalagi kita kepada anak darah daging kita. Masa nggak sayang sih? Tapi kalau kau sayang, bukan uang kau kasih, bukan pendidikan kau beri. Firman tadi yang akan melengkapi dia, menolong dia menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang siswa atau mahasiswa. Dia kuliah di dalam takut akan Tuhan, dia kerja dalam takut akan Tuhan. Maka ingat, kalau kau sayang anakmu, ajarkan firman Tuhan padanya. Di mana saja, kapan saja. Nah, oleh karena itu apa yang diajarkan Musa menarik. Begitu pula yang dilakukan Ezra ketika bangsa ini sudah terpuruk di pembuangan Yehuda, yang sudah dibuang di Babel sana. Maka pulang dari Babel apa yang dilakukan? Ezra dikenal sebagai tokoh pembaruan, seorang reformator di dalam era PBI, era PL, sesudah era pembuangan. Ya, sebelumnya ada, yaitu Elia di Israel ketika Israel sudah tersesat menyembah kepada berhala di zaman Ahab dan istrinya, sehingga Elia mesti berteriak dan dia sempat kecewa berat, sudah dihabisinya nabi-nabi Baal itu, tapi tetap saja penyembahan berhala berlanjut. Sempat dia stres dan bilang, buat apa aku melayani? Toh aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Tapi Tuhan berkata padanya, Elia, aku akan memberikan kepadamu 7.000 Israel sejati. 7.000 berbanding jutaan orang Israel lain. Kecil sekali persentase, tapi bermutu. Rinduku, doaku selalu, sebelum matiku kiranya semangatku tergenerasi. Tuhan memberikan orang-orang yang cinta Tuhan, yang betul-betul tahu melayani dan bukan menyenangkan diri, yang tahu berjibaku dan hidup ini hanya untuk dia. Kiranya dia bermurah hati mengabulkan doaku. Dan aku berdoa, kiranya dia juga menolong aku, ya Tuhanku, supaya anak-anakku yang bisa kulihat bertanggung jawab dalam hidupnya dan sungguh-sungguh. Itu sebab aku akan berteriak, dan mungkin anak tidak selalu mengerti karena tingkat usia dan pemahaman mereka. Tetapi dikatakan berulang kali, jangan pernah stop dan jangan pernah menyerah untuk mengajarkan kebenaran kepada anakmu. Ya. Kalau anak-anak saya bilang, aduh capek, ini capek, aduh aku gini capek, pelan, saya selalu bilang, capekmu tidak secapek bapak. Ya, anak-anak selalu saya ingatkan, fisik mereka jauh lebih kuat dari saya. Ya. Karena tanggung jawab tugas. Kadang-kadang capek, wah saya luar biasa. Kemarin pagi saya berangkat flight dari Surabaya. Di airport sudah dijemput orang untuk pergi retreat ke puncak. Selesai puncak pulang, mesti siapkan bahan untuk nanti pagi. Tadi pagi ada seminar untuk bina doktrin. Ya, tidur sudah larut. Bangun lagi, berangkat lagi. Toh aku selalu percaya akan selalu ada waktu untuk recovery, dan itu akan bergulir. Sakit toh tidak terhindari. Bagianku adalah berobat dan menjaganya sedapat yang aku bisa. Tapi ada satu kata yang tidak boleh dinegosiasi: abai melayani Tuhan, abai menyuarakan kebenaran. Tapi saya juga tidak boleh pergi keluar sana lalu bercerita kebenaran kemana-mana, tapi tidak pada anak-anak. Maka mereka prinsip penting untuk mengerti itu dan tahu sikap itu, tahu menghormati Tuhan, tahu melayani Tuhan, tahu bersemangat untuk Tuhan. Nah, itulah kita mengajar anak kita, saudara. Kita harus berkelahi. Sama seperti kita memberitakan Injil. Tidak tentu orang itu langsung berterima kasih dan menghargai. Begitu pula anak. Mereka perlu proses waktu untuk mengerti kebenaran. Jangan berhenti. Itu sebab saya suka kalimatnya. Ajarkan anakmu berulang kali. Nggak ada ngajar 1 kali lolos, 10 kali lolos, 20 kali lolos. Ulang kali. Bola balik kadang-kadang. Kadang-kadang capek. Yes. Karena jangan lupa, kalau kita bilang kita capek mengajar anak-anak itu, apa kau pikir Tuhan tidak capek melihat kita dan berurusan dengan kita? Kita yang tua ini pun kelewatan. Hidup kita ngaco terus kan.
Hari ini gini Tuhan, besok bikin dosa lagi, ampuni Tuhan, dosa lagi, ngaco lagi, ribut sana, bini situ. Semua kita semua sama kan? Persis begitulah kita jengkel ngeliat anak kita yang tidak cepat belajar. Tuhan juga jengkel ngeliat kita. Tapi kalau dia mengasihi kita, apa hak kita untuk tidak mengasihi anak-anak itu? Karena itu dikatakan, jangan sakiti hati mereka. Tapi anak-anak akan tersakiti cuma satu rasanya, kalau nggak cocok sama dia, ini juga celaka. Padahal ini masuk Alkitab, jangan menyakiti hati anak, kita melakukan yang tidak benar. Tapi kalau anak ditegur dan tidak cocok dengan dia, pasti selalu dia bilang orang tua jahat. Padahal dia penjahatnya. Tapi dia tidak ngerti dia jahat. Lalu dia berbalik karena tidak cocok, jahat. Toh saya pun sering menganggap papa mamaku penjahat. Ribut dengan mamaku dan sering nangis. Tapi hari ini aku harus nangis dan mengingat itu. Betapa jahatnya aku sebagai anak. Melukai hati orang yang melahirkan aku. Menyakiti hati dia yang berkeringat untuk aku. Membuat dia menangis, yang selalu menangisi diriku. Betapa jahatnya. Tapi perlu puluhan tahun untuk sadar, aku ini tidak baik. Dan begitulah generasi bergulir, saudaraku yang kekasih. Ya, kadang-kadang dulu saya pikirin, kenapa waktu anak-anak aku ngomong seenaknya saja begitu ya, nggak mikirkan perasaan orang tua itu seperti apa. Karena rasa diri adalah paling benar. Itu sebab ketika anak itu mengerti kebenaran, maka dia akan bercahaya dan menangkap, mengapresiasi selagi muda. Camkan itu. Saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan di umur 20-an ya, ketika saya kemudian sadar akan hidup ini dan berbalik ke jalan yang Tuhan mau. Ya, dan terus bergerak selangkah demi selangkah bagaimana seharusnya hidup. Tapi 20 tahun itu rasanya terbuang begitu saja. Ya. Ada perasaan sayang, walaupun saya tahu tiap kegagalan, kesalahanku ada pembelajaran yang Tuhan taruh. Itu Tuhan proses tiap orang. Nah karena itu kalau saja anak kita 20 tahun terjaga, benih itu sudah tumbuh subur. Kita sudah menghemat waktu untuk dia membentuk jadi hebat dan memperpanjang waktu dia melayani dengan sehat. Jadi saudara, mari kita mengajarkan pada anak-anak itu berulang kali terus menerus firman hidup. Ingatlah, pelajaran matematika, anakmu tidak akan kalah denganmu. Kita bisa kalah dengan mereka. Pelajaran bahasa Inggris, saya kalah sama anak saya. Anak-anak saya jauh lebih pintar, lebih hebat. Ya, musik mereka jauh lebih pintar, lebih hebat. Tapi kalau sampai mereka di dalam kebenaran jauh lebih produktif daripada aku, maka celakalah. Celakalah aku jika anakku lebih mengerti kebenaran daripada aku. Celakalah aku kalau hidup anakku lebih bermoral daripada aku. Aku orang tua terkutuk. Karena itu aku harus berlomba. Itu tuntutan Tuhan supaya kita mengajar anak-anak ini. Matematika kita bisa kalah, yes. Sudah saya bilang tadi, ya, saya sudah kalah. Banyak aspek pada anak-anak, pelajaran-pelajaran yang berkembang. Saya kalah dalam IT, saya kalah dalam musik tadi, saya kalah dalam banyak hal. Tapi aku berjanji pada diriku, wajari mereka kebenaran, tapi aku tidak boleh ketinggalan dan aku harus selalu ada di depan. Cuma satu caranya, aku harus memelihara hubunganku dengan Tuhan. Kan itu kan. Begitulah kita supaya bisa membawa anak ini kemudian mati kita, mereka lah maju dan mereka leader memimpin dalam kebenaran itu. Sayangkah kita pada anak kita? Kalau ya, jangan sekedar berikan mereka ilmu, tapi iman, kebenaran. Banyak orang tua secara salah mengekspresikan. Saya lagi urus beberapa orang, aduh Pak, saya nyesel. Kenapa sejak dulu dia saya kirim ke luar negeri? SD sudah di luar negeri. Dia terlalu hidup nggak dekat sekarang Pak, kita ngomong serba salah. Sekarang mau ngomong sama dia, cara berpikirnya saya nggak bisa nangkep. Ya, ketika saya kenalan sama anak ini, terakhir saya ditanya, Pak Bigman tolong. Dia hanya mau diskusi, hanya pendeta, dan pendetanya bapak yang dia sebut. Aduh, saya bukan nggak mau ya waktunya mateng nih, tapi coba lagi sambil jalan, bebean, teleponan. Jadi saya mesti mengisi sambil jalan, sopir nyetir, saya juga diskus. Coba ngobrol.
CV-nya, keren, sekolahnya luar negeri, degree-nya bagus, bertumbuh dalam ilmu itu, tapi tidak di keimanan itu. Berikan anakmu bukan saja ilmu, tapi firman hidup itu. Dan firman itu bukan yang kau katakan, tapi kau tunjukkan dalam perilakumu. Wah, saudara-saudara, disinilah anak-anak menjadi pengharapan. Biarlah hari anak ini membuat kita mengingat anak-anak kita dan memandang mereka. Sudahkah kita menaruh investasi itu? Maka Musa yang mengajarkan itu, Elia yang berteriak, dan Tuhan percayakan 7.000 Israel sejati. Begitulah Esra, bersihkan rumah tanggamu dari kekafiran. Jangan lagi ada yang beristrikan orang tidak takut akan Tuhan. Waduh, pada waktu itu rada ekstra, saudara, sehingga banyak orang-orang Yehuda yang pergi dan menikah di Babel, yang kemudian istrinya masih menyembah berhala harus bercerai dan meninggalkan istrinya di Babel. Mereka pulang, woi, kosnya tinggi ya. Dan kita bilang, waduh sadis amat, high cost. Untuk benar memang mahal, nggak pernah murah. Untuk benar begitu, nggak pernah murah. Memang iya sih, nggak ada murahan di situ. Memang mahal, memang tinggi biaya, tetapi harus. Kenapa? Untuk membenarkan kita. Jangan lupa, bukan darah lembu, bukan darah sapi, apalagi sapi impor yang dikorupsi itu. Bukan. Darah suci Yesus Kristus menebus dosa kita. Dia harus mati di atas kayu salib. Maka ingatlah, kalau sampai kau mati, aku mati tersalib demi membawa anak kita pada kebenaran. Pilih itu. Pilihlah kita tersalib, tapi anak kita terselamatkan. Jikalau kita berpikir harta kita akan jadi warisan baik bagi anak-anak kita, bisa jadi itu malapetaka yang mengerikan. Sejarah sudah membuktikan, generasi pertama kerja keras dari miskin jadi kaya. Ya. Generasi kedua kaya, bisa sedikit kembang, bisa sedikit bertahan, atau jadi gaya hidup. Generasi ketiga tinggal kemudian menggerogoti dan utang, selesailah semuanya. Sometimes hanya 2 generasi, 3 itu sudah bagus. Barat sudah melakoni dan menembus generasi ke generasi. Gucci itu sudah berapa generasi? Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah sangat panjang, bergenerasi-generasi yang cukup panjang sejarahnya. Kenapa? Karena sistem nilai kekristenan masuk di sana. Karena anak-anak itu tidak bisa langsung masuk ke dalam. Para profesional mengelola, mereka hanya jadi orang-orang pemegang saham. Stop, nggak pernah boleh masuk. Cukup profesional di sini. Karena meritokrasi. Anak mampu boleh kerja, anak mampu tidak boleh. Walaupun kau anak yang punya. Pinggir. Oh, keren ya. Meritokrasi, baik quality, berdasarkan kemampuan. Seharusnya begitulah anak-anak kita tumbuh kembangkan, sehingga mereka mengerti kebenaran. Kebenaran harus teraplikasi pada seluruh aspek. Cara berpikir, cara bertindak kita. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah orang-orang muda itu digairahkan, didorong supaya dengan segenap hati mencari Tuhan, dan supaya tidak menyimpang dari langkah-langkah yang Tuhan mau, yang tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Mereka harus dijaga dan terus terjaga dalam hidupnya, sehingga mereka mencintai firman dan punya tekad, aku akan berjalan dalam firman. Dari mana dapat tekad itu? Papa mama yang menanamkan itu. Kalau baca Amsal 31 ya, tentang ibu menarik. Anak-anaknya bangga pada mamanya, karena di mana-mana orang bicara mamanya, tapi bicara harum. Jangan bebani anakmu ketika mendengar diskusi di kiri kanan. Oh, si tante itu mah tukang gini. Oh, si ibu itu mah begini. Wah, dia makan uang orang, atau dia ributin orang, atau dia sakitin orang, atau dia orang. Anak kita kasihan, harus menanggung yang tidak perlu. Tapi ketika nama kita harum, wah ibu itu luar biasa loh. Wah, anak kita bertumbuh dan berkata, thanks God, I love my mom. Karena hebat ya. Begitu juga papanya. Bagaimana memberikan kontribusi kebanggaan. Anak siapa? Anak Pak Anu. Wah, papamu itu luar biasa ya, bla 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 bla. Tidak ada hadiah yang paling indah dari kebahagiaan dan kebanggaan seorang anak karena papanya dikenal benar. Banyak anak orang kaya, kita respect karena kaya. Habis dia pergi, kita ngomong bapaknya itu kaya, tapi gue tahu bapaknya gini. Kita nggak ngomongin aja sama tuh anak. Ya. Padahal kalau diomongin kan nyakitin ya.
karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, tolonglah mereka, pimpinlah mereka supaya mereka betul-betul mencari kebenaran itu. Dan bagaimana mereka menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya supaya mereka tidak berdosa kepada Tuhan. Karena itu ingat, ulang berulang kali. Anak itu diingatkan, ingat kau salah, besok bikin lagi, pasti itu. Ingatkan lagi dengan tiada henti. Tapi awas, jangan terlalu banyak berbicara Alkitab, tapi perilaku kita berbeda. Awas, ingat kalimat ini. Papa ngomong aja, juga bikin, juga langgar. Itu akan jadi bumerang pada kita, saudara. Membangun disiplin tinggi tidak mudah. Bersikap balance tidak mudah. Ingat ya, Tuhan pemurah, tapi tidak murahan. Tuhan mengampuni siapapun dosa yang merah seperti gimnasi, dirubah putih seperti salju. Tapi tangannya dengan cambuknya menghajar dan menghabisi mereka yang suam-suam kuku dan membuangnya. Termasuk yang tidak setia seperti Yudas. Yesus tahu, pergi kau lakukan apa yang kau mau. Sama saja disuruh pergi ke setan dan terbuang. Saya suka Alkitab karena sangat serius. Nah, anak-anak kita harus ajar begitu, berdisiplin diri. Tapi kita juga mesti begitu kan gitu, saudara ya. Sehingga berkelahi dan pertandingan kita itu menjadi perkelahian dan pertandingan yang luar biasa. Biarlah hidup kita memuliakan Dia. Ya, dan biarlah ketetapannya terus diajarkan pada kita. Ingat, kapan? Ulang berulang kali. Saya selalu suka itu ya. Di mana saja, kapan saja, jalani. Ya, dalam berbagai topik. Itu saya sangat pegang menjadi prinsip ya. Jadi saya kalau diskusi, kemarin saya pimpin retreat sebuah bank begitu ya. Lalu di meja makan, salah satu vice presiden yang cukup tinggi posisinya di situ, dia ikut, anak Tuhan yang baik. Lalu kita ngobrol-ngobrol. Ya, tanya bunga bank mau naik berapa? Udah mulai naik. Properti gimana? Kita lagi ngomong, wah kemarin kita beli, Pak. Gila. Kita udah beli di kantor di Tomang. Ya cuma ruko biasa, Pak. Tawarin 24 M. Wah, ini kita nggak jadi. Tapi terakhir orangnya datang lagi gujuk-gujuk nawarin 12 M. Kita itu masih oke, udah kita tutup, Pak. Cuma sekian bulan udah langsung turun lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah peak, memang udah sampai. Properti lagi gawat. Untung kita nggak bubble. Saya bilang saya nggak percaya itu akan sehat. Iya sih Pak. Digoreng sama developer. Yang jual dia, yang beli dia, yang jual dia, yang beli dia, yang jual. Naik. Toto datang orang, mateng loh, kejeblak. Kejeblak dua. Sekarang mati sudah. Ruko 4 kali 15 Pantai Indah Kapuk bisa 6 miliar. Mau usaha apa? 6 miliar rata uang kontrak kalau normal kita anggap 10% dari harga rumah, berarti 600 juta. 600 juta turun cut off saja lah ya, main di 400 juta. 5% lebih sedikit. Jangan ambil 10. Sekarang bagaimana untung segitu? Kalau bikin jual bakmi apa itu ya? Mesti pakai perak kali, pakai emas kali ujungnya. Baru dicas sekali makan 200.000 supaya pulang modal. Nggak keuper, mati kerja bakti. Kok bisa? Ini kita gawat. Ya, beberapa waktu lampau saya pernah ngomong sama seorang ekonom lalu bilang, men kita bisa bubble. Hitungannya gimana? Kita bisa seperti 98 nggak? Bisa. Ini kamu perhatiin, ini memang kita lagi ngeri. Anggaran kita tidak balance. Utang kita meningkat luar biasa. Sementara anggaran belanja kita hanya anggaran belanja rutin, yaitu gaji. Ngeri ya? Ini menakutkan loh. Ya. Dan kita bisa lebih gawat lagi karena kos kita makin meninggi. Mobil murah mau keluar, September nanti ada pameran mobil. Akan keluar banyak mobil murah mau diorbitkan. Jalan sudah begini, tambah lagi mobil, high cost nggak? Gila, kita nggak bakal jalan lagi nanti. Edan betul-betul. Ya, saya nggak ngerti pemerintah ini nggak punya visi sama sekali. Tidak tahu bagaimana membawa kemajuan. Ngomong, padahal yang diomong itu bom atom. Gimana rakyat belajar? Tahukah saudara, kejengkelan kita sama dari anak waktu ngeliat orang tua. Kok orang tua ini begini? Dia nggak bisa belajar. No visi. Mau kemana ini berontak? Sama kalau saya pendeta tidak mampu menerjemahkan banyak hal, umat pun akan ribut. Tapi juga bisa kita menerjemahkan banyak hal, umat nggak ngerti, umatnya juga jadi ribut. Tapi paling tidak kita tidak salah. Biarlah Tuhan menseleksi siapa yang setia dan bermutu dalam melayani. Jadi membawa anak-anak kita ini pada perkelahian yang sengit. Kita bisa lihat kiri kanan contoh kita susah. Kami habis diskusi lalu dia bilang, kalian udah naikin bunga bang? Udah. Mau naikin berapa? Kita naikin 2 tahap.
Sebelum lebaran kemarin udah naik setengah. Jadi bunga pinjaman naik otomatis setengah, bunga deposit setengah. Habis lebaran kita terpaksa mesti naikin setengah lagi, Pak. Jadi sudah 1 poin. 1%. Berarti bunga pinjaman naik juga 1%, bukan? Sekarang peraturan kalau mau beli rumah, beli mobil mesti 30% DP, beli motor 30% DP. Nggak bisa lagi kayak kemarin. Ada uang gopek langsung keluar motornya. Ya gimana nggak ampun-ampunan? Motor udah kayak lebah sekarang ya. Saya kalau lihat di Jordan, negara miskin ya, susah yuk cari motor. Mobil, kan ada ketentuan motor itu bukan transportasi yang aman. Mestinya Jakarta bersih. Tapi sulit ya, saya juga nggak ngerti. Ya, karena tidak ada ketegasan sikap. Ya, Bangkok membuat kita cemburu. Dulu super macet, sekarang wow keren. Ya, karena MRT-nya sudah jalan ya. Dia jalan rapi, beberapa bagian-bagian komponen hebat. Kalau kita juga keren, 20 tahun lalu sudah digumuli. Kita memang penggumul yang paling hebat ya. Doa sapatnya panjang. Ya, sampai datanglah si Jokowi. Ujuk-ujuk jalan, barulah jalan MRT. Kemarin suruh jalan-jalan, hitungannya gila. Dijalankan itu bukan karena visioner. Ngambil uangnya cepet-cepet, untungnya segede gajah. Saya ingat satu orang bilang, ya saya mau ke luar bakal mampir di Jepang. Kenapa? Diminta sama Pak Gubernur untuk renegosiasi harga. Ya, lalu ketemu beberapa yang di sana, harus dari Sumitomo, dari beberapa tempat yang mereka setuju memberikan sedikit lagi harga lebih turun. Karena sebetulnya bisa-bisa. Ya, terus itu bagian pusat dan daerah bebannya yang ditanggung. Lalu saya lihat angka selisihnya, edan. Saya nggak tahu berapa yang menguap sebelumnya. Rakyat melihat kan jengkel ya. Makanya kalau rakyat disuruh teratur, ikut gini, mana ada yang mau? Polisi jadi lawan. Sekarang kalau kita lihat udah dilarang muter depan polisi, sampai polisi diem. Kenapa nggak tangkap Pak? Capek. Kalau kita tangkap ntar bawa, kawan-kawannya dibawa di demo kantor polisi, dilempari, dibakar sama polisi, jadi udah susah karena polisi udah nggak kompak. Brimob penyerbu Sabara, kan begitu ya. Udah bingung-bingung udah semua dah. Linglung kita udah. Bingung kita. Saya mulai membayangkan kalau anak-anak lihat sama itu fotokopinya sudah. Anak-anak sekarang siapa yang takut orang tua? Saya pernah tangani satu anak, jangan gitu. Kamu ini kok kalau begini kamu mulai nakal gini kan gawat. Kamu udah mulai pakai dulu saya ingat tuh anak pakai gadget. Mau di sekolah minggu. Enggak sih om, baru mau coba-coba. Nggak boleh gitu, mama kan sedih, mama kamu kan pengen gini. Langsung dia teriak. Aku pikir pendekatan orang tua langsung ampuh ya. Saya salah strategi, bebalai dia. Mama saya mau mama papa ribu, waduh semua tuh. Langsung muntah dia gara-gara saya ngomong tadi mendekati itu. Waduh mak salah deket. Saya nggak tahu aku bagaimana situasi rumahnya. Hanya nanti oke, mungkin mamamu nggak baik, mungkin papa menjaga. Aku akan ngomong, saya bilang ya ini anak sekolah minggu, saya panggil orang tuanya. Nanti kita ngomong boleh nggak gini, anak ini, datang ngobrol-ngobrol saya kasih tahu. Ya, anak itu sekarang ikut di tempat saya persekutuan. Ya, dia anak sekolah minggu, jadi minggu terus kita ada persekutuan dia ikut. Ada ngomong-ngomong dia bilang, aduh thank you Bingman, kamu bantuin ya. Wah bla 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 urus ini, sorry dia bilang. Satu juga tante kalau memang mau tolong dia, pasti dong. Ini anak paling nakal, no. Betul nggak om tante sering ribut? Betul nggak? Semua betul. Anak ini kecewa, itu aja om. Kalau you drop, tidak ada ribut tekan depan dia, lalu dia lihat mulai cooling, percayalah pasti beres. Oh iya, thank you. Tapi memang omnya ngomong lagi lah biasa ya. Karena kita ngomongin tante kan ngomongin omnya, panggil omnya ngomongin tantenya. Terakhir mereka ketemu ngomongin kita kan gitu ya. Ya bolak-balik lah. Dia nggak ada kita ngomongin dia. Miris ya. Terus saya pikir-pikir, aduh salah. Akhirnya anak itu terus bersama-sama dengan saya. Ya. Mamanya itu datang ke persekutuan taruh uang, tolong diurus ya. Tante sorry loh, you mau sumbang persekutuan ini sumbang, tapi saya nggak pernah dengan uang ini bisa tolong anak. Sorry ya tante ya. Bagaimana tante hidup? Itu saya dari dulu belajar. Iya. Berapa banyak orang tua kalut, anaknya salah, kirim sana, kirim sini, minta anaknya berubah, padahal yang perlu berubah siapa? Orang tua. Karena itulah saudaraku yang kekasih, cintakah kita pada anak kita, sayangkah kita? Kalau iya, ayo
Kita berikan dia iman yang benar, kita wariskan dia kebenaran itu supaya dia mengerti dan hidup di situ. Oleh karena itu biarlah anak itu berjalan atas petunjuk peringatan akan firman Tuhan, sehingga dikatakan dia bergembira seperti atas segala harta, tapi bukan karena harta dia gembira, karena mengerti firman. Dari mana firman dia tahu? Papa mama mengajarkannya. Kapan? Berulang kali. Saya suka lagu itu ya, di doa ibuku namaku disebut. Itu ekspresi seorang anak tentang ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya. Ya, memang sentimen tentang bapak agak kurang ya. Belum ada di doa bapakku namaku disebut. Yang ada diteriakkan bapakku namaku dimaki-maki, kan kira-kira begitu. Jadi jelek image bapak-bapak ya. Kadang-kadang saya pikir aduh rusak itu. Ya. Kalaupun ada lagu ya ayah di mana, kan dicari bapaknya ya. Di mana akan ku cari, lah bapaknya udah habis. Saya kalau ingat lagu itu Is My Story, hidup saya mirip-mirip begitu ya. Bapak itu kenangan yang tidak pernah terwujudkan, mimpi yang tidak terbentuk dan tidak terselesaikan. Itu sebab saya berdoa supaya sepanjang hidupku aku jadi kenangan manis anak-anakku. Jangan sampai mereka mencari di mana. Jangan sampai mamanya pula menjawab, apa nak? Papa di mana, Mak? Di dapur. Ngapain, Mak? Di koper. Buset. Kenapa ditaruh? Udah di kadaluarsa. Miris ya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah papa itu pun bisa menjadi kebanggaan. Jadi kita berharap anak-anak ya nyanyikan lagu papa itu dalam nada yang beda. Bukan soal mama. Tapi kalau mama itu selalu jeritan murni ya. Lagu tentang mama itu banyak. Lagu Batak pun sama. Inang, belum ada Amang. Gak ketemu tuh lagu Amang begitu ya. Agak langka saudara. Kenapa? Karena banyak orang tua gagal, papa gagal, karena dia pikir tugasnya apa? Cari uang. Dia lupa, dia pengajar kebenaran, dia lupa, dia imam. Maka hidup sebagai ayah itu ya tegas, penuh kasih sayang. Udah ribet loh. Saya jujur saja jatuh bangun belajar itu. Gimana kunci tegas sama anak, keras harus disiplin. Tapi penuh juga sayang, cinta. Waduh, sulitnya memainkan dua peran itu. Itu paradoksnya Yesus Kristus ya. Cinta kasihnya menebus kita di Golgota, murkanya mengirim kita ke neraka. Camkan baik-baik kalimat ini. Cinta kasihnya ya membawa dia tersalib di Golgota, tapi murkanya mengirim kita ke neraka. Barang siapa tidak percaya padanya mati. Saya kagum Injil. Balance, tidak receh, tidak murahan. Sekarang dibikin murahannya. Tuhan kasih sayang penuh semuanya. Tapi nggak mau tahu lagi, brengsek juga Tuhan sayang. Mana ada? Suam-suam kuku saja dimuntahkan. Kau tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku muntah, dibuang. Ya, mari kita memainkan peran itu sehingga anak betul-betul melihat mama yang penuh dengan kelembutan, papa yang penuh dengan ketegasan, tapi dua-duanya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Luar biasa ya. Kadang-kadang memang di rumah suka terbalik ya, karena mamanya galak, papanya kompensasi. Jadi papa lembut, mama galak, bingung juga ya. Jadi figur tegas itu anak nggak pernah dapat. Itu pun rawan. Ya, mesti bagus. Oleh karena itulah saudaraku, biarlah anak-anak kita itu merenungkan firman itu. Dan bagaimana mereka bergembira karena firman itu. Biarlah mereka terus mengamat-amati jalan-jalan Tuhan. Dan mereka ada di sana bergemar dalam ketetapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak pernah mereka lupakan. Menempel di batin mereka. Menjadi ingatan abadi yang mengiring tiap langkah mereka. Saudara, sebentar anak-anak kita ya akan maju ke depan. Saya harap dari tahun ke tahun kita tidak terjebak pada ritual. Ya. Sehingga nanti anak-anak jangan jadi rutin. Yuk kita isi yuk dengan cara masing-masing keluarga ya. Sehingga mereka merasakan kehangatan itu, mereka merasakan pengertian itu. Biarlah anak yang kita sayang menjadi anak yang cinta kebenaran. Jangan anak yang kita sayang hanya cinta uang dan berkata, mamaku baik,
papaku baik. Kenapa? Karena kalau aku minta uang jajan selalu dikasih. Maafkan saya, Anda gagal. Papaku baik, mamaku baik. Kenapa? Aku lihat hidup mereka sungguh-sungguh, dan itu kurasakan. Di teriakan yang keras itu, aku tahu ada kebenaran di situ. Akhirnya hari ini aku duduk di sini dan harus berkata, Papa, Mama, terima kasih. Kupahami kebenaran karena jerih payah kalian. Dan satu kerinduanku, membahagiakan kalian dengan apa yang kalian ajarkan, yaitu hidup di kebenaran. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, dan saya harap kita sepakat semua orang tua ya. Katakan pada anakmu, tidak penting nak, sekaya apa kau kelak. Saya tidak pernah mimpi lalu anak saya belikan saya rumah atau mobil atau bawa saya jalan-jalan. No. My dream untuk anak-anakku cuma satu. Buat aku bangga karena kau anakku. Sehingga ketika kau pelayanan sungguh, hidupmu benar, entah di kerjamu, entah kau guru, entah kau apa, nama harum itu sampai ke telingaku. Maka tahulah aku sudah kujalani apa yang Tuhan mau. Tolong ayah dan ibu, jadikan itu kebanggaan kita. Jangan materi ya. Jangan gila kepada gelar, tapi kebenaran yang mesti. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, saudara yang kasih. Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? 1001 cara dan saran psikolog, 1001 desain ilmu yang dibuat, 1001 teknik bentuk perilaku didesain, tapi tak satu pun memberikan kepastian. Padahal firman-Mu itulah kekuatan sejati, tapi kami abaikan. Sekalipun ada di kehidupan, Alkitab seringkali jadi tumpukan buku yang tak terhiraukan. Dan kalaupun kami baca, seringkali kami perdayakan hanya sebagai ucapan, tapi tak muncul di kelakuan. Sehingga ketika kami mengajarkan kebenaran, kami tak punya kekuatan, karena kata-kata kami tak sejalan dengan perilaku kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, tolonglah di kelemahan kami, di kekurangan kami sebagai ayah dan ibu, supaya kami sungguh mengerti kebenaran-Mu, dihidupi oleh kebenaran-Mu, berjalan di kebenaran-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa membawa anak-anak kami sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang merenungkan, mendengarkan firman hidup dan berjalan di sana, sehingga jalan mereka selalu terang karena firman-Mu. Akhir hayat kami boleh memeluk mereka dan berkata, anakku sayang, bersyukur aku pada Tuhan, Kau cinta kebenaran. Buat itu menjadi cita-cita kami, ayah dan ibu, dalam sepanjang hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami. Kalau kami melukai mereka, ampuni kami. Kalau kami lalai membimbing mereka, tolong kami. Kalau kami terlalu banyak abai, cambuk kami, supaya kami terluka menerima hukum-Mu, tapi selalu teringat akan kebenaran-Mu dan mewariskan itu pada anak-anak kami. Kami serahkan keluarga kami. Selamatkan ya Tuhan. Bawa hidup menjadi kesaksian. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan sama-sama mengucapkan hukum kasih sebelum kita akan memasuki hari akhir. Bapak dan Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyebutkan hukum kasih sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Dipersilakan duduk. Baik saudara, silakan duduk. Sebelum kita memberikan wujud cinta kasih kita pada anak-anak, guru-guru sekolah minggu akan menaikkan sebuah pujian. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, karena guru-guru sekolah minggu kita akan menyanyi lengkap dengan dasi mereka. Ya, ini anak SMA dari SMA Reformasi. Baik, ini kami dari guru sekolah minggu. Mari kita beri aplaus buat guru sekolah minggu. Buat kami. Ya, hari ini kami mau memberikan sesuatu yang terbaik buat anak-anak kami, walaupun dengan penampilan yang sederhana seperti ini dan mungkin kelihatan lucu. Apa yang akan kami nyanyikan hari ini, kami mau ngingatin anak-anak kami bahwa dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Dan jangan pernah takut. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Saya senang Tuhan, anak-anakku sudah besar-besar dan mereka sama seperti aku, pecinta Jokowi. Terserah. Ada satu lagu Batak yang bilang anak koki doha moraon diau. Anak mestinya sih memang Batak agak sedikit diskriminasi. Ya, mestinya kan kalau itu gelekku itu anak-anak gitu ya.